Hola amigos parantosku Mahadamangos, balik lagi di Gayakin Movie, dimana video kali ini adalah ending dari season kedua serial Nurarihyo no Mago yang akan menceritakan tentang Hagoromo yang ternyata bukanlah musuh utama dari klan Nura. Oke, tanpa banyak tocap lagi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Setelah mengalahkan para Ayakashi yang berjaga di luar istana, Rikuo bersama para Hyakuyakonya pun langsung masuk ke dalam dan dicegat oleh Kidomaru. Tapi nggak lama terjadi getaran yang menandakan kalau Hagoromo udah bersiap untuk melahirkan. Karena itu, Kidomaru yang nggak mau Rikuo mengganggu langsung mengaktifkan ketakutannya yang bisa membawa semua orang ke sebuah ruangan yang serba putih. Dimana di sana ada gambaran sebuah tempat bernama Rajomon yang Kidomaru bilang adalah tempat asalnya waktu ia masih jadi pemimpin para iblis. Saat Kidomaru mulai menyerang, Rikuo memilih Yura untuk bergabung dengannya, tapi si Ayakashi bisa mencegah hal itu dengan memotong ketakutan Yura. Hingga ia sendiri lalu menunjukkan ketakutannya dan langsung menyerang Rikuo bertubi-tubi. Beruntung gak lama Kuro dan Kubinashi bisa melindungi tuannya. Si Kuro yang ternyata pernah melihat teknik Matoi dari ayah Rikuo lalu mengajarkan jika teknik itu ada macam-macam metode, tergantung Hyakuyaku yang digunakan. Dan yang digunakan oleh Rikuo dan Yuki tadi adalah metode menyerang, yang kuat dalam menyerang namun lemah dalam pertahanan. Dan katanya itu nggak cocok melawan Kidomaru yang mengandalkan kecepatan serangan. Saat Rikuo sedang mendengarkan kata-kata Kuro, Ibaraki ternyata ada di sana dan hampir mengenai Rikuo jika Kubinashi nggak menggunakan benangnya. Kuro lalu berkata ia akan mengajarkan metode baru dengan Rikuo yang diminta bergabung dengannya. Berbarengan dengan itu, Kidomaru bersiap mengeluarkan teknik terkuatnya untuk menghabisi Rikuo. Tapi saat ia menyerang, Rikuo udah bergabung dengan Kurotabo dan kali ini metode Mato yang digunakan kuat dalam pertahanan dan sekaligus bisa dipakai menyerang. Namun Kidomaru masih bisa menghindar dan lalu bisa membuat Rajomon menjadi senjatanya. Dan berkata ia akan menang demi mewujudkan ambisi tuannya yang bernama Seimei. Yura bertanya-tanya siapa Seimei yang baru aja disebut oleh Kidomaru. Bukankah calon tuan mereka itu bernama Nue? Di sini Hidemoto menjelaskan kalau dulu Seimei adalah nama dari seorang omyoji legendaris. Dan nama lengkapnya adalah Abe no Seimei. Kidomaru pun langsung menyerang Rikuo menggunakan Rajomon, tapi dengan menggunakan ketakutannya ia bisa muncul di belakang Kidomaru dan menusuknya menggunakan kekuatan Kurotabo. Kidomaru yang udah berhasil dikalahkan lalu berkata jika ia udah cukup mengulur waktu dan bener aja setelahnya Rikuo dan Hyakuyaku kembali ke istana di mana saat itu Hagoromo udah berhasil mengeluarkan telur raksasa yang selama ini ada di dalam perutnya. Hingga nggak lama telur itu menetas dan mengeluarkan sesosok bayi raksasa dan Hagoromo bilang ini udah saatnya para manusia masuk ke dalam kegelapan yang akan ia ciptakan. Dan lalu memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi klan Nura, klan Tono, dan para omyoji yang datang untuk mengganggu mereka. Hidemoto tahu jika Hagoromo menyuruh anak buahnya menyerang untuk melindungi Nue. Dan ia berkata mungkin saat ini Nue belum berada dalam bentuk sempurnanya dan belum bisa bertarung. Maka itu mereka harus cepat memusnahkan bayi raksasa tersebut menggunakan Hagun dan nenek Kirimaru. Karena itu Rikuo mengajak Yura ke tempat Nue berada sementara mereka berdua dilindungi para Hyakuyaku yang melawan anak buah Hagoromo. Tanpa mereka ketahui ternyata si Akifusa udah lebih dulu sampai di tempat Hagoromo. Akifusa langsung menyerang si rubah untuk melindungi kota Kyoto walau ia tahu jika dirinya bukanlah lawan dari Hagoromo. Tapi ternyata Akifusa yang ditusuk oleh Hagoromo adalah si Kigami milik Ryuji yang kemudian menjadi air. Bersamaan dengan itu Mamiru menyerang tapi Hagoromo bisa menjatuhkannya. Dan di sini kita akan melihat sekali lagi tipuan Ryuji karena sebenarnya ia mengincar Nue dengan segel kayu yang akan menusuk tubuh si bayi raksasa. Tapi sialnya si Tsuchigumo datang dan menghentikan segel kayu tersebut. Hagoromo yang marah mencoba membunuh Ryuji, beruntung Rikuo datang dan udah bergabung dengan Kurotabo. Rikuo lalu teringat wajah Hagoromo dan benar ia adalah wanita yang udah membunuh ayahnya. Di sisi lain, Kyokotsu bersama Gasado Kuro mencoba membantu Hagoromo namun Soei bisa menahan si tengkorak raksasa agar nggak mengganggu pertarungan sang Sandaime.
Kyokotsu mencoba menyerang Soe dengan ularnya, namun Yuki kemudian membekukan ular-ular tersebut. Kembali pada Rikuo yang berhadapan langsung dengan Hagoromo, di mana Rikuo meminta si rubah mengingat apa yang udah ia lakukan pada ayahnya. Dan terlihat jika rubah itu nggak mengingat pernah membunuh Nidaime. Sementara Tsuchigumo menyuruh keduanya bertarung sementara ia yang akan menjaga Nue. Karena seperti yang kita tahu, si Tsuchigumo mengharapkan kelahiran Nue cuma karena ia ingin bertarung sekali lagi dengan anak Hagoromo tersebut. Hagoromo lalu mengeluarkan senjatanya yang berupa kipas besar dan langsung menghancurkan tempat Rikuo berdiri. Sambil berkata ia akan memusnahkan seluruh keturunan Nurarihyon yang dibencinya. Tapi ternyata Rikuo berhasil menghindar, bahkan ia bisa menyelamatkan Ryuji dan Yura yang ada di sana juga. Dan karena itu Ryuji memutuskan untuk membantu Rikuo melawan Hagoromo bersama Yura dan juga Mamiru. Hagoromo lalu berhasil menghancurkan 1000 pedang milik Kurotabo, dan karena itu si Kuro memberitahu jika ia akan menahan semua ekor Hagoromo di waktu yang tepat. Dan setelah itu Rikuo harus menebasnya menggunakan nenek Kirimaru. Sementara itu di bawah terjadi pertarungan lain di mana Itaku bekerja sama dengan Kubinashi melawan Ibaraki. Sementara Awashima membantu Yuki dan Soei melawan Kyokutsu. Gak hanya itu, dua kappa dari klan Tono dan klan Nura bersatu melawan para Ayakashi walau mereka kalah jumlah. Namun kemudian datang bantuan dari anak-anak Karasu yang sedang mencari ayah mereka dan juga Nurarihyon. Hingga gak lama keduanya muncul dari kolam tempat si kappa berada. Berpindah lagi pada Rikuo yang berduel dengan Hagoromo hingga ia bermaksud menusukkan pedangnya pada tubuh si rubah, namun Hagoromo bisa menahan nenek Kirimaru menggunakan kipasnya. Hingga Hagoromo mengeluarkan sebilah pedang dan menebaskannya pada tubuh Rikuo. Namun saat si rubah akan menusukkan pedangnya, Rikuo menahan pedang itu dengan tangannya dan bisa menyerang balik. Dan setelah itu Rikuo menyuruh Hagoromo mengingat kembali apa yang udah dilakukannya pada Nidaime menggunakan tubuh manusianya. Dan si Hagoromo cuma bisa mengingat sekilas kejadian tersebut. Sementara itu, Jizo datang ke tempat Nue sambil membawa palu Raja Iblis dan meminta Tsuchigumo menyingkir sambil berkata kalau Nue itu adalah miliknya. Kembali pada Nurarihyon yang berkata kalau ia curiga ada seseorang yang mengendalikan kebangkitan Hagoromo kali ini. Dan bersamaan dengan itu, Gyuki datang bersama Hitotsume, Daruma, dan si kakek Tengung. Balik lagi ke Tsuchigumo yang bingung apa maksud Jizo berkata kalau Nue adalah miliknya. Sampai-sampai ia menyerang si Jizo, namun Ayakashi anak buah Jizo bisa membutakan mata Tsuchigumo. Ayakashi itu lalu membawa Jizo terbang dan si Ayakashi tua berkata, sampai rencana mereka berjalan lancar ia nggak akan membiarkan hal buruk terjadi. Kembali ke pertarungan para Hyakkyako di mana Kejuro membantu Kubinashi dan menyuruh Itaku segera pergi ke tempat Rikuo. Sementara Awashima ditolong oleh Jami yang datang bersama Atabo. Hagoromo bisa memojokkan Rikuo membuat Kurotabo keluar dari tubuh Rikuo dan rencana yang tadi udah ia buat jadi berantakan. Namun sekilas si rubah mengingat bayangan Rikuo kecil saat ia membunuh ayahnya dan terlihat seperti orang kebingungan. Dan Yura memanfaatkan hal tersebut dengan menyerang Hagoromo. Bersamaan dengan itu Mamiru datang dan berkata akan melindungi sang pengguna Hagun. Shin lalu berpindah ke Hyakkyako di mana dengan kerjasama dari Kubinashi dan Kejuro keduanya berhasil mengalahkan Ibaraki. Sedangkan Atabo yang udah mencabut segel kalungnya beradu pukulan dengan Gasadokuro dan berhasil menjatuhkan si tengkorak raksasa. Sementara Jami bisa mengalahkan si Ayakashi ular. Gak lama, Nue pun akhirnya bisa terlahir dengan wujud sempurnanya. Hagoromo merasa sangat senang hingga kemudian lagi-lagi ia mengingat kenangan tentang dirinya saat membunuh Nidaime. Melihat kesempatan itu, Ryuji dan Mamiru bersatu menahan tubuh Hagoromo sementara Yura bersiap menembakkan Hagunnya. Dan akhirnya Hagun mengenai telak tubuh Hagoromo, dan saat itulah Rikuo menebas si rubah dengan pedang nenek Kirimarunya, membuat tubuh asli Hagoromo keluar dari tubuh manusianya. Tapi yang aneh, tubuh manusia Hagoromo menyebut sang Nidaime sebagai ayahnya. Dan di sini juga terbongkar jika selama ini Hagoromo hanya dikendalikan oleh Nue atau Seimei yang ada di dalam tubuhnya. Terlebih, kebangkitan kali ini Seimei memerintahkan Jizo memanipulasi tubuh manusia Hagoromo. Walau tahu kenyataan ia diperalat oleh Seimei,
Melihat pria itu bangkit, Hagoromo tetap senang karena udah menganggap Seimei benar-benar sebagai anaknya. Tapi Seimei yang cuma menganggap Hagoromo sebagai wadahnya lalu menunjukkan neraka tempat selama ini ia menunggu kebangkitannya. Dan lalu membunuh si rubah dengan mendorongnya dalam lahar panas tersebut. Jizo merasa sangat senang dengan kebangkitan pemimpin dia yang sebenarnya itu. Namun Tsuchigumo datang ke sana dan langsung berniat menghajar Seimei. Tapi Seimei bisa menahannya dengan sangat mudah dan lalu menjatuhkan si Tsuchigumo ke tempat yang sama dengan Hagoromo. Jizo lalu memberikan palu Raja Iblis pada tuannya itu di mana Seimei dengan sekali tebasan aja bisa menghancurkan sebagian kota Kyoto. Ia lalu memuji kinerja Jizo yang mempunyai nama asli Sanmoto Gorozaemon, di mana semua klan Nura terkejut saat mendengar nama itu. Kuro lalu bercerita jika Sanmoto adalah yokai yang pernah dikalahkan oleh Nidaime dan dikenal sebagai yokai pemimpin 1000 kisah di Edo. Di sini juga terlihat semua anak buah Hagoromo bingung dengan apa yang udah terjadi. Sanmoto lalu berkata pada Seimei kalau sekarang namanya adalah Jizo. Karena bagian Sanmoto yang ada padanya hanya tinggal mata yang ada di kepala si Jizo. Karena Nidaime udah memotong tubuh Sanmoto terpisah jadi 100 bagian. Jizo juga mengaku jika selama ini ia udah menghipnotis semua anak buah Hagoromo. Tanpa disadari, Yura udah berhasil naik ke sana dan bersiap menembak, namun Jizo bisa menjatuhkannya. Tapi Rikuo lalu menusuk tubuh Jizo karena ia tahu jika Jizo lah dalang dibalik pembunuhan ayahnya. Ia pun lalu menyerang Seimei, tapi hanya dengan satu jari aja Seimei bisa menahan pedang Rikuo dan kemudian menghancurkan nenek Kirimaru. Namun saat Seimei akan menghabisi Rikuo, tubuh manusia Hagoromo melindungi si Rikuo. Dan setelahnya keduanya diselamatkan oleh Nurarihyun. Rikuo lalu bertanya kenapa tubuh manusia Hagoromo sempat memanggil Nidaime dengan sebutan ayah. Dan bertanya apa mungkin gadis itu adalah kakaknya. Nurarihyun pun mulai bercerita jika dulu sebelum menikahi ibu Rikuo yang adalah manusia, Nidaime pernah menikah dengan yokai bernama Yamabuki Otome. Namun karena nggak bisa mempunyai keturunan, Yamabuki terpaksa meninggalkan Nidaime dan nggak pernah terdengar kabarnya lagi. Karena itu juga Nurarihyun bilang gadis yang ada di hadapan mereka nggak mungkin kakak Rikuo. Di tengah kebingungan, Seimei akhirnya menceritakan masa lalunya saat ia masih berada di neraka dan didatangi Sanmoto yang baru aja dikalahkan Nidaime. Sanmoto bilang kalau Nidaime bisa menjadi ancaman untuk kebangkitan Seimei sendiri. Dan karena itu ia punya rencana membunuh ayah Rikuo tersebut. Seimei lalu menjawab nggak mungkin bisa membunuh si Nidaime dengan mudah. Tapi Sanmoto punya rencana di mana Seimei yang punya teknik kebangkitan diminta membangkitkan Yamabuki Otome yang saat itu udah meninggoy dan mengubahnya jadi seorang gadis kecil. Dan dengan digabungkan dengan teknik manipulasi pikiran milik Sanmoto, ia menanamkan kenangan palsu pada tubuh Yamabuki, di mana ia membuat gadis itu percaya kalau ia adalah putri dari Nidaime bersama Yamabuki. Makanya nggak aneh kalau Nidaime bisa dibunuh dengan mudah karena saat itu Yamabuki mendatangi Nidaime dan berkata kalau ia adalah putrinya dan lalu menusuk Nidaime hingga tewas. Dan setelah itu barulah Yamabuki dijadikan wadah bagi Hagoromo. Makanya tadi si rubah nggak ingat kalau ia udah membunuh Nidaime. Karena yang membunuh ayah Rikuo adalah Yamabuki yang dikendalikan oleh Jizo. Mendengar itu membuat Hyakyako milik Nurarihyun marah dan menyerang Seimei secara bersamaan. Namun Seimei bukanlah lawan untuk mereka semua. Hingga akhirnya Rikuo bangkit dan berkata mari kita akhiri ini semua. Saat Rikuo akan diserang, Nurarihyun dan semua Hyakyako milik Rikuo auto melindungi si Sandaime. Mereka semua bergantian menyerang Seimei walau pria itu sama sekali nggak bergeming. Dan dengan satu kali serangan balasan aja, Seimei bisa memporak-porandakan tempat para yokai berada. Beruntung semua Hyakyako dan Rikuo bisa menghindari serangan dahsyat tersebut. Melihat itu, Seimei sangat marah dan berkata akan menghancurkan siapapun yang udah menghalangi jalannya. Nurarihyun lalu memberikan pedangnya karena pedang Rikuo sebelumnya udah hancur. Saat Rikuo menyerang, semua Hyakyako dan klan Tono ikut menyerang bersamanya.
Tapi serangan kemudian terhenti karena Rikuo yang memimpin serangan bisa dijatuhkan. Seimei lalu mengayunkan palu Raja Iblis untuk mengakhiri semuanya. Bersamaan dengan itu, si Jizo ternyata belum mati, guys. Saat si ayah kasih tua yakin jika klan Nura nggak bisa menghindar dari serangan dahsyat Seimei tadi, Rikuo kembali muncul dan mengaktifkan teknik Matoi di mana kali ini semua Hyakyako diminta bergabung dengannya. Hingga kemudian Rikuo langsung menebas tubuh Seimei dengan kekuatan seluruh Hyakyako miliknya. Serangan Rikuo mengenai Seimei dengan sangat telak sampai tercipta ledakan yang dahsyat. Tapi si Seimei ternyata nggak terlihat tergores sedikit pun. Seimei lalu bersiap menghabisi Rikuo, tapi hal mengejutkan lalu terjadi. Karena serangan Rikuo sebelumnya ternyata berhasil menghancurkan lengan si Seimei. Seimei lalu berkata jika tubuhnya belum bisa sepenuhnya beradaptasi dengan dunia ini dan memutuskan untuk mundur sementara melalui gerbang neraka yang ia buat. Ia juga mengajak semua anak buah Hagoromo bergabung dengannya, di mana Ibaraki nggak pakai mikir panjang langsung mengikutinya, disusul oleh Kidomaru dan yang lainnya. Sebelum pergi, Seimei berkata ia dan Rikuo secepatnya akan bertemu lagi dan akhirnya menghilang. Sementara Kyokotsu ternyata nggak ikut karena ia lebih berpihak pada Hagoromo. Yamabuki lalu berbicara pada Rikuo jika ia sangat mirip dengan ayahnya, dan jika ia mempunyai keturunan dengan Nidaime, pasti anak itu akan seperti Rikuo hingga kemudian Yamabuki pun tewas di tempat itu. Di sana Rikuo akhirnya berkata pada Nurarihyon jika ia ingin jadi lebih kuat untuk memimpin klan Nura sebagai seorang Sandaime. Dan setelahnya anak-anak buah Hagoromo yang setia membawa tubuh Yamabuki bersama mereka. Karena Kyokotsu percaya kalau Hagoromo bisa bereinkarnasi kembali. Melihat pertarungan tadi, Hyakyako senior, terutama Hitotsume, berkata mungkin karena kejadian tadi ia akan mulai mengakui Rikuo. Setelah semua selesai, Nurarihyon berbincang dengan Hidomoto, di mana si Omyoji bilang dengan tubuh Seimei yang sekarang mungkin ia akan kembali menyerang dalam waktu 1 tahun lagi. Sementara Rikuo meminta Yura mengantarnya pada Akifusa untuk meminta memperbaiki pedang nenek Kirimarunya, karena si Akifusa ini sangat berbakat dalam membuat senjata. Bahkan Rikuo meminta membuat pedang yang lebih hebat untuk bisa mengalahkan Seimei di pertarungan yang akan datang. Scene selanjutnya akan memperlihatkan Rikuo yang bermimpi bertemu Nidaime dan juga Nurarihyon, yang mempercayakan klan Nura pada pemimpin generasi ketiga tersebut. Dan saat terbangun, Rikuo udah ditemani oleh ibunya yang berkata Rikuo terlihat bahagia saat tertidur tadi. Hingga season kedua ditutup oleh rapat besar klan Nura yang menyatakan perang pada Seimei, dan di sini Rikuo akhirnya diangkat jadi pemimpin dan menyuruh semua Hyakuyakonya bersiap, lalu season kedua pun selesai. Wah, kalau dilihat dari endingnya yang gantung, kayaknya masih ada season ketiganya ya guys. Walau belum ada kabar apa anime ini akan dilanjut atau enggak. Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie ya, pamit. Bye-bye.